Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran fisika. Dalam pembelajaran fisika kali ini, kita akan membahas materi tentang gerak vertikal ke atas. Untuk kelas 10 IPA, masih bersama Ibu Mahliani SPD. Perhatikan semua penjelasan yang ada di slide yang Ibu tampilkan lewat video YouTube ini. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar grafik. Nah, di situ kita akan melakukan percobaan singkat, yaitu lemparkanlah bola vertikal ke atas dan amati gerakannya. Bagaimana kecepatan bola dari waktu ke waktu? Selama bola bergerak ke atas, gerakan bola melawan gaya gravitasi yang akan menariknya. Sekarang akan kita bahas satu-satu seperti ini. Nah, di sini awalnya kita melemparkan batu. Melemparkan bola di sini. Pada saat kita melemparkan bola, kita akan mengamati gerakannya. Bagaimana gerakan dari bola tersebut? Kita lemparkan bola dan kita amati gerakannya. Kita melemparkan bola berarti kita punya energi, punya kekuatan. Nah, jadi di situ ada kecepatan awal dari bola itu untuk bergerak menuju ke kecepatan sesaatnya. Nah, jadi bagaimana kecepatan bola dari waktu ke waktunya? Di sini akan terlihat nanti ada VT, terus di sini ada VT, sampai di sini juga ada VT. Artinya kecepatan sesaatnya. Pada saat dia akan menuju puncak, kecepatannya itu akan semakin besar atau semakin meningkat. Nah, selama bola bergerak ke atas, gerakan bola melawan gaya gravitasi yang menariknya. Benar, dia melawan arah gerak gravitasi. Sebab gerak gravitasi itu arahnya kan ke bawah. Kalau gerak vertikal ke atas, dia mula-mula bergerak arahnya ke atas. Jadi arah gerakan mula-mula dari gerak vertikal ke atas ini adalah ke atas melawan arah gerak gravitasi yang arahnya ke bawah. Nah, akhirnya bola diperlambat setelah mencapai tinggi tertentu yang disebut dengan tinggi maksimum. Nah, setelah dia akan mencapai puncak maksimum di sini, akan mencapai ketinggian maksimum atau H maksimum, dia akan memperlambat gerakannya sehingga di sini akan berhenti sesaat. Pada saat dia berhenti sesaat di sini, kecepatannya sama dengan 0. Nah, kemudian dia akan turun lagi. Nah, setelah mencapai tinggi tertentu yang disebut dengan tinggi maksimum, bola tidak dapat naik lagi. Nah, jadi bola akan berhenti di sini karena di sini benda memiliki kecepatan sama dengan 0. Apakah dia bisa naik lagi? Tidak bisa, karena di sini sudah maksimum kecepatannya. Nah, jadi ketinggian maksimum ini akan dicapai tergantung kekuatan kita dalam menggerakkan atau melempar bola itu vertikal ke atas. Nah, pada saat itu kecepatan bola sama dengan 0, VT tadi sama dengan 0. Oleh karena tarikan gaya gravitasi bumi tidak pernah berhenti bekerja pada bola, menyebabkan bola bergerak turun. Nah, jadi gaya gravitasi pada benda itu tidak akan pernah berhenti. Nah, akan terus bekerja terhadap benda itu. Sehingga meskipun bola mencapai ketinggian maksimumnya, bola akan terus bergerak, yaitu gerakannya kemana? Karena gerakan ke atasnya sudah maksimum, maka dia akan bergerak turun ke bawah searah dengan arah gravitasi. Nah, jadi pada saat bola mengalami jatuh bebas atau turun, dia
maka dia pada turunnya itu akan bergerak dipercepat. Nah, jadi sampai di sini kecepatannya akan bernilai maksimum sampai dia kembali jatuh ke tanah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dari gambar ini tentang penjelasan partikel ke atas. Jadi intinya partikel ke atas itu arah gerak gravitasinya yaitu negatif. Nah, kalau pada GLBB dikena gerakannya dipengaruhi oleh percepatan, tapi kalau pada gerak vertikal ke atas itu dipengaruhi oleh gravitasi, di mana gravitasinya itu bernilai negatif. Sebab arah gerakan bola atau arah gerakan benda itu melawan arah gravitasi, sehingga dia bernilai negatif. Oke, nah ini perhatikan grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini, asalnya naik ke atas sampai dia mencapai maksimum, tapi karena benda itu tetap dipengaruhi oleh gravitasi, maka dia akan turun sampai dia mencapai kecepatan maksimumnya. Nah, jadi seperti ini grafiknya, grafik PT yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, jadi yang di sebelah kiri kalian ini adalah arah grafik gerakannya, dan ini adalah gerakannya, dan ini adalah grafik dari gerakan benda tersebut, yaitu grafik V dengan grafik T. Nah, jadi bola mengalami dua fase gerakan. Nah, jadi ada dua fase gerakannya. Gerakan apa saja? Perhatikan di sini. Saat bergerak ke atas, bola bergerak lurus, berubah beraturan, diperlambat. Jadi A sama dengan min G. Di sinilah A sama dengan min G. Dengan kecepatan awal tertentu, lalu setelah mencapai tinggi maksimum, bola jatuh bebas yang merupakan GLBB dipercepat dengan kecepatan awal 0. Dalam hal ini akan berlaku persamaan GLBB yang telah kita pelajari pada kegiatan sebelumnya. Tentu kalian masih mengingat rumus-rumus yang digunakan pada GLBB. Nah, jadi pada saat bergerak ke atas, bola gerak lurus, berubah beraturan, diperlambat. Nah, kemudian dia bergerak lagi ke bawah, maka dia bergerak lurus, berubah beraturan, dipercepat. Kalau diperlambat, tentu percepatan itu adalah bernilai negatif. Nah, karena di sini dia vertikal, maka dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga A-nya sama dengan minus gravitasi. Nah, sekarang berlaku persamaan. Kalau kemarin pada GLBB di video sebelumnya pada gerak jatuh bebas sudah Ibu tuliskan, VT sama dengan P0 plus A kali T. Tetapi karena di sini A-nya diganti dengan G, G-nya bernilai negatif, sehingga VT-nya sama dengan V0 min G kali T. Karena dia punya kecepatan awal, maka nolnya akan tetap kita tulis. Tidak seperti pada gerak jatuh bebas, P0-nya dihilangkan karena dia bernilai 0 atau bisa dihilangkan. Oke, di sini untuk ketinggiannya. Kan kalau benda itu vertikal, dia itu ketinggian, bukan lagi jarak. Kalau pada gerak lurus berubah beraturan, itu disebut variabelnya adalah jarak. S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. P0, S kita ganti dengan H. H sama dengan P0T min setengah GT kuadrat. Karena apa? Karena G-nya bernilai min. Min kali plus kan minus. Sehingga H sama dengan P0T min setengah GT kuadrat. Ini rumus yang kita gunakan, sudah 2 lah. Nah, kemudian untuk kecepatan sesaatnya. Untuk kecepatan sesaatnya atau kecepatan akhirnya yang lain adalah VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Ini kalau pada geraknya GLBB. Tapi kalau pada gerak vertikal ke atas, berarti PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus
minus 2 GH, sama seperti rumus ini. Oke, jadi sebenarnya ada 9 rumus yang harus kalian ingat dalam menentukan gerak-gerak partikel ini. Sebagai dasar yang 3 tadi, VT sama dengan P0 plus A kali T, S sama dengan P0 T plus setengah AT kuadrat, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Kemudian kolaborasinya untuk gerak jatuh bebas, untuk gerak vertikal ke atas, dan nanti di video selanjutnya akan gerak partikel ke bawah. Oke, sampai di sini mudah-mudahan anak ibu bisa memahami untuk penggunaan rumus-rumusnya. Dan untuk keterangannya sama, V0 ada kecepatan awal. Untuk kecepatan satuannya meter per sekon. Dan gravitasinya meter per sekon kuadrat. Ini kuadrat lah. Nah, kemudian T-nya adalah waktu, PT-nya atau kecepatan akhir atau kecepatan saat dia memiliki waktu sebesar T, dan H itu sama dengan ketinggian. Satuannya meter. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah bola dilemparkan partikel ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi di sini ada 3 variabel yang harus kita tentukan. Hitunglah waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, jadi ketinggian maksimumnya tadi kan sampai di sini. Nah, sampai di puncak ini, berapa nanti ketinggiannya? Nah, kemudian tinggi maksimum yang dicapai bola, nah berapa nanti H-nya? H maksimumnya. Kemudian waktu total bola berada di udara. Nah, jadi dari sini pertama sampai dia ke bawah. Nah, berapa waktu totalnya dia berada di udara ini? Artinya dia membentuk gerakan itu sampai gerakan itu maksimum. Oke. Nah, kita lanjut ke penyelesaian. Di sini diketahui V0-nya sama dengan 40 meter per sekon. Dan gravitasinya adalah itu 10 meter per sekon kuadrat. Kurang ibu menulis kuadratnya lah. Nah, meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah T, waktunya tadi, yaitu waktu maksimum pada dia berada pada ketinggian maksimum. Kemudian ketinggian maksimumnya. Nah, kemudian T di udara. Jadi waktu di udara, waktu benda itu bergerak lah sampai dia mencapai gerakan maksimum. Nah, di sini bola mencapai titik maksimum pada saat PT-nya sama dengan 0. Nah, jadi artinya pada saat bola tadi bergerak ke atas, ini kan di sini lah. Nah, jadi pada saat di sini tadi, ini ketinggiannya. Nah, sampai ke bawah. Oke, ini hanya. Nah, sampai di sini tadi kan PT-nya sama dengan 0 karena dia berhenti sesaat. Nah, terus lagi dia akan bergerak lagi nanti ke bawah. Nah, itu akan kita bicarakan ke yang C. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan vertikal ke atas, di mana VT sama dengan P0 min GT. Untuk menentukan rumus ini, kalian terlebih dahulu melihat variabel apa yang diketahui. Oh, kita ingin menentukan waktu maksimum. Berarti kalau kita ingin menentukan maksimum, perhatikan di sini. Kalau kita menggunakan rumus H sama dengan P0 T min setengah GT kuadrat, kita belum punya ketinggian. Nah, jadi benda itu di sini tidak diketahui ketinggiannya. Lah, dari contoh soal ini tidak diketahui ketinggiannya. Jadi jangan menggunakan rumus pertama dengan rumus rumus kedua dengan rumus ketiga, tapi gunakan rumus yang pertama, yaitu VT sama dengan P0 min GT. Nah, jadi di sini T di udara. Nah, yang VT sama dengan P0 min GT. Nah, itu rumus yang kita gunakan. Sebab variabel yang kita ketahui V0 ada, gravitasinya ada, VT-nya juga ada. Kenapa jadi VT-nya ada, Bu? Kan pada saat dia mencapai maksimum di sini, VT-nya sama dengan 0, bukan dihilangkan lah, tapi PT-nya itu ada nilainya itu sebesar 0. Nah, jadi VT sama dengan P0 min GT. Masukkan nilai VT 0. Kan pada saat dia berada di ketinggian maksimum, dia berhenti sesaat di situ. Nah, jadi ada kecepatan pada saat T sama dengan 0. Nah, kemudian pada saat kecepatannya mencapai maksimum.
Nah, jadi sini V0-nya berapa? 40. Ini kita masukkan 40 di sini. G-nya 10 dikali T. T-nya yang dicari. Ini kan positif negatif nih. Pindah ke sebelah. Jadi positif. Jadi 0 ditambah 10 T sama dengan 40. 0 tambah 10 T, 10 T. Sama dengan 40. Jadi T sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4 sekon. Oke. Kemudian ketinggian maksimum bola. Nah, ketinggian maksimum bola kalian perhatikan mau rumus yang mana? Apakah rumus PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH atau H sama dengan P0 T min setengah GT kuadrat? Karena waktu yang dicapai pada tinggi maksimum ini sudah ada, sudah kita dapatkan pada poin A, maka rumus yang akan kita gunakan harus memasukkan waktu yang dia bergerak pada saat ketinggian maksimum, karena yang ditanyakan di sini adalah ketinggian maksimum. Kita tidak menggunakan rumus PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Kita tidak menggunakan plus 2GH min 2GH. Kita tidak menggunakan rumus itu, tapi kita menggunakan rumus H sama dengan P0 T min setengah GT kuadrat di sini ya. Jadi V0 sama dengan 40 dikali T-nya tadi 4 sekon dikali setengah kali 10, kemudian T-nya ini 4 kuadrat lah. Nah, jadi 40 kali 4 itu adalah 160. Ini coret-coret 5. Kemudian di sini adalah 16 ya kan? 5 kali 16 adalah 80. 160 dikurang 80 adalah 80. Oke, anak ibu semua bisa mengulang-ulang video yang sudah ibu berikan. Apabila kalian belum memahami contoh-contoh soal yang sudah ibu berikan ini, kalian bisa mengulang-ulang videonya agar lebih memahaminya. Nah, kemudian yang C, ini adalah waktu total di sini, maksudnya pada saat dia di udara kan. Nah, jadi ini dijelaskan di sini. Waktu total di sini kan dimaksudkan waktu yang diperlukan oleh bola sejak dilempar ke atas sampai dia jatuh kembali ke tanah. Nah, jadi maksudnya ini kan tanah nih. Nah, jadi lemparannya itu seperti ini. Nah, seperti grafik di situ kan. Nah, jadi ini waktu yang diperlukan dari sini di udara sampai titik A sampai ke titik B ini lah. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk gerak jatuh bebas ini adalah kita menggunakan 2H per G di sinilah. Ini 2H per G. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena kita mencari rumus yang digunakan yang ini. Nah, ini PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH lah. Nah, jadi kita gunakan rumus itu untuk menentukan waktu yang diperlukan oleh benda. Nah, jadi artinya benda itu pada saat waktu itu dia akan bergerak, yaitu jatuh bebas. Oke. Nah, jadi benda itu saat dia berada pada ketinggian maksimum, nah pada ketinggian maksimum di sini, kemudian dia tiba-tiba jatuh, itu dianggap sebagai gerak jatuh bebas, yaitu GLBB dipercepat. Nah, jadi kita gunakan rumus ini, yaitu rumus yang mana? Rumus yang ketiga, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH. Sekarang perhatikan di sini. Nah, ini kan awalnya seperti ini, nak. Ini awalnya dia bergerak ke atas. Nah, dia bergerak ke atas sampai di sini kan VT tadi sama dengan 0. Tapi pada saat dia bergerak dari titik, ini anggap aja C lah, dari titik C ke titik B, C ini dianggap awal. Jadi P0-nya sama dengan 0. Jadi PT ini berubah menjadi V0. Karena apa? Karena kita ingin mengetahui waktu dia di udara. Kan pada saat di sini dia berhenti tadi, kemudian dia bergerak lagi karena adanya masih ada pengaruh gaya gravitasi sehingga dia jatuh lagi. Jadi V0-nya sama dengan
0. Jadi menggunakan rumus PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH. Jadi P0-nya sama dengan 0. Jadi di sini PT kuadrat sama dengan P0 min 2GH. Nah, jadi rumus yang akan kita gunakan itu yaitu mengacu ke rumus kecepatan sesaat ini. Nah, dari rumus PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2G ini, nah akan kita dapatkan yaitu rumus untuk menentukan waktu benda, yaitu dari rumus hanya H sama dengan P0T min setengah GT kuadrat. Karena P0-nya ini tadi kan 0 lah, maka hanya sama dengan 0 min setengah GT kuadrat. Nah, jadi ini sebenarnya rumus yang digunakan kalau untuk gerak partikel, gerak partikel ke atas. Tetapi karena dia dianggap jatuh bebas, maka kita menggunakan hanya itu sama dengan P0T plus setengah GT kuadrat. Kenapa Bu jadi plus? Karena kan pada saat dia jatuh ke bawah, A-nya sama dengan G. G-nya itu bernilai plus, jatuh bebas dia. Bernilai plus karena di sini dia gerakannya searah dengan arah gravitasi, sehingga gravitasinya bernilai positif. Maka rumus yang digunakan adalah H sama dengan P0T plus setengah GT kuadrat. Karena P0-nya bernilai 0, maka tersisa menjadi setengah GT kuadrat. Jadi hanya sama dengan setengah GT kuadrat, kita anggap 2, ini kita kalikan dengan H. 2H sama dengan GT kuadrat. Pindah ruas, GT kuadrat sama dengan 2H. T kuadrat sama dengan 2H per G sama dengan T sama dengan akar 2H per G. Nah, sekarang kita ke sini masuknya. Nah, T sama dengan akar 2H 2 dikali 80 tadi lah untuk untuk ketinggian maksimumnya di sini. Nah, ini di 80. Jadi kita tuliskan ke situ. Nah, terus lagi per, nah ini per G, G-nya kan 10. Nah, ini kita coret-coret. Maka di situ adalah akar 16. Akar 16 adalah 4 sekon. Nah, jadi di sini nih per 10 anak-anak. Nah, ini coret-coret, maka sisa 16 4 sekon. Nah, jadi total benda yang bergerak partikel ke atas lalu jatuh kembali ada 8 sekon. Kenapa? Karena dari sini, dari A ke titik C ini 4 sekon, C ke titik B ini adalah 4 sekon. Ditambahkan 2 kali 4 sekon sama dengan 8 sekon. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Salah dan hilaf Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.